Politisi PPP mengakui koalisi dengan PDIP bikin suara turun. Pemirsa semua, sebagaimana Kombor TV sampaikan sebelumnya, kesalahan PPP dalam mengusung pasangan Capres, Cawapres pada Pilpres 2024 membuat PPP kehilangan suara dan gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%. Politisi PPP Syaifullah Tamliha mengakui bahwa kesalahan PPP dalam mengusung Capres yang tidak dikehendaki akar rumput PPP membuat PPP ditinggalkan oleh konstituennya. Selain itu, politisi senior PPP itu juga mengatakan bahwa koalisi PPP dengan PDIP menyebabkan suara PPP turun. Sudah 2 kali PPP mengalami penurunan suara akibat koalisi dengan PDIP yaitu pada Pilpres 2019 dan juga Pilpres 2024. Kita sudah mengetahui bahwa P3 dalam tabulasi nasional itu diputuskan berada pada 3,87%. Artinya P3 masih kekurangan 196.000 dari total 197 juta pemilih. Nah, saat ini P3 sedang melakukan upaya menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi untuk perhitungan suara itu. Basis P3 di Kalimantan kehilangan seluruh kursi. Kemudian di Sumatera ya, di Sumatera juga hanya tinggal dapat 1 kursi. Oke. Hanya Aceh. Oke, hanya Aceh. Sumatera Barat, Sumatera Utara habis. Ya, tapi kami juga koreksi diri. Kita mengevaluasi salah satu penyebab terbesar dari hilangnya suara P3 ini adalah P3 tidak mencalonkan calon presiden yang sesuai dengan kehendak umat Islam yang merupakan basicnya Partai Persatuan Pembangunan. Kita melihat bahwa P3 pernah menang di DKI Jakarta pada pemilu tahun 1977 dan sekarang yang menang adalah PKS yang secara otomatis mendukung pasangan Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu merupakan faktor utama yang kita dengar dari rakyat begitu. Nah, faktor yang kedua adalah konflik yang berkepanjangan di internal P3. Nah, ini juga harus sekali. Dan yang ketiga, koalisi buah semangka antara PDIP dengan P3, koalisi buah semangka ini ternyata telah 2 kali menyebabkan suara P3 itu turun. Pada tahun 2019 kita koalisi dengan PDI Perjuangan, kita hijau, kemudian dalamnya merah. Tapi seperti ini, tahun Pak. 2019 kita dari 39 kursi kehilangan 20 kursi menjadi 19 kursi. Dan ini lagi P3 koalisi lagi dengan PDI Perjuangan, juga suara P3 justru semakin berkurang. Kalaupun P3 masuk P3 hanya akan mendapatkan 12 kursi. Berarti kehilangan kurang lebih 7 kursi. Sebenarnya di internal partai soal calon presiden koalisi itu sudah riak-riak besar. Tapi kami tidak ingin menimbulkan konflik-konflik baru. Karena konflik-konflik pemberhentian Suharto Monoarfa sebagai ketua umum dengan cara yang menurut saya ilegal, itu menyebabkan partai ini menjadi tidak terarah. Jadi kami tidak menyalahkan PDI Perjuangan, tapi kami menyalahkan diri sendiri. Kenapa masih berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang tidak memberikan efek terhadap peningkatan suara P3, malah sebaliknya. Saat ini PPP masih memperjuangkan agar partai berlambang Ka'bah itu bisa lolos ke parlemen.
Akan tetapi, memperjuangkan suara sebesar 196.000 tentu bukan hal mudah. Untungnya, MK telah mengabulkan gugatan uji materi UU Pemilu agar ambang batas parlemen sebesar 4% dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila Presiden dan DPR periode 2024 hingga 2029 mengubah ambang batas parlemen menjadi 1%, kemungkinan pada pemilu 2029 yang akan datang PPP bisa kembali ke parlemen.